Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Adik Kakak. Cerita pada kali ini ditulis oleh Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Perempuan berusia 21 tahun itu mengalihkan pandangannya menatap langit-langit rumah. Helaan nafasnya membuatku sempat berpikir untuk tidak jadi saja mengulik cerita itu darinya. Namun ketika ku usulkan agar berhenti saja bercerita, ia menggeleng. Kisah ini setidaknya bisa dijadikan pelajaran untuk pembaca cerita Mama. Dan selain itu, saya juga bisa menyampaikan beberapa hal yang tidak bisa saya katakan sebelumnya. Ucapnya pelan tapi terdengar tegas. Baik, silakan kalau begitu, balasku sambil menatap perempuan itu. Helaan nafas beratnya kembali ku dengar begitu ia akan melanjutkan ceritanya yang sempat terputus. Jadi, kakak saya itu bekerja di sebuah toko yang menjual alat-alat tulis lengkap. Satu toko yang besar itu menjual alat-alat tulis khusus untuk partaian untuk dijual kembali oleh pembeli. Dan toko kedua yang lebih kecil menjual alat-alat tulis eceran. Karyawan di kedua toko itu ada sekitar 6 orang. 3 di toko besar dan 3 di toko kecil. Tapi mereka ini memang diharuskan saling membantu jika salah satu toko kedatangan banyak pelanggan. Mereka membagi tugas dengan adil. Yang laki-laki biasanya sekalian untuk mengantar barang ke tempat pembeli. 1 tahun lebih kakak saya bekerja di toko itu, dan semuanya berjalan normal dan lancar seperti biasanya. Meski gajinya tidak terlalu besar, hanya 30.000 per hari. Kakak saya cukup senang dengan pekerjaannya itu. Ia juga sering bercerita kalau waktu istirahat di toko tersebut hanya 30 menit saja. Dan mereka makan siang pun tidak boleh ada yang keluar, sehingga diharuskan untuk membawa bekal masing-masing. Selama jam kerja mereka juga tidak diperbolehkan untuk duduk, walaupun saat itu sepi pelanggan. Aku menyipitkan mata dengan heran, tentu saja. Jadi kuat atau tidak, harus tetap berdiri. Bagaimana kalau ada yang tidak tahan lalu pingsan? Aku bertanya. Mereka akan dikenakan potongan gaji, Mang? Mataku melotot mendengar itu. Sampai segitunya? Ya mau bagaimana lagi, Mang? Mencari pekerjaan di zaman sekarang kan memang susah. Jadi kalau sudah dapat pekerjaan, enak atau tidak enak, ya tetap harus dijalani. Aku menghela nafas panjang. Kemudian ia kembali melanjutkan ceritanya hingga aku seakan terbawa masuk ke dalam cerita itu. Kenapa ya? Akhir-akhir ini kakak kalau pulang kerja langsung masuk ke dalam kamar? Tanya Tina pada ibunya. Kala itu Tina masih berusia 19 tahun. Oh ya, untuk diingat ya teman-teman, semua nama yang berada di sini sudah saya samarkan untuk kepentingan bersama dan juga untuk menjaga privasi ya teman-teman. Yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Ya wajar lah. Namanya juga orang kerja kan, pasti capek. Dan ya langsung istirahat kalau sudah sampai rumah. Memangnya kenapa? Ya aneh saja rasanya. Karena kakak kan tipe orang yang selalu ngoceh. Mulutnya kalau lagi di rumah ya begini. Sejak akhir-akhir ini, Tina mulai curiga dengan perubahan sikap kakaknya tersebut. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Pernah sekali waktu Tina mendengar kakaknya berbicara dengan salah satu temannya yang datang ke rumah. Topik pembicaraan mereka saat itu seputar tentang ganti rugi atas kerugian toko yang katanya dibuat oleh kakak Tina. Tapi saat itu Tina belum pasti betul tentang apa yang mereka bicarakan selanjutnya, dan karena ia sudah keburu dipanggil oleh ibunya,
Hingga akhirnya Tina memberanikan diri bertanya langsung pada sang kakak. Ketika ia hanya berdua di dalam rumah. Awalnya kakaknya sama sekali tidak mau berbicara. Namun ketika Tina membujuknya, sang kakak pun luluh juga, lalu menceritakan masalah yang dia hadapi saat itu. Rupa-rupanya kakaknya dituduh mencuri uang dari hasil penjualan barang, dan jumlah uang itu tidaklah sedikit. Alhasil semua karyawan di kedua toko itu mendapatkan potongan gaji untuk menapal semua kerugian toko itu. Kakak Tina kemudian mendapatkan perlakuan buruk dari karyawan lain dan ditekan untuk segera mengembalikan uang yang ia curi. Padahal kakak Tina sudah berkata jujur dalam pengakuannya itu, bahwa memang bukan dia yang mengambil uang tersebut. Memang dia yang terakhir kali pulang, namun ia sama sekali tidak pernah mengambil uang-uang itu. Tapi bos percaya meski kakak Tina sudah mengusulkan agar masalah itu biar polisi saja yang menyelidiki, agar semuanya jelas. Tapi lagi-lagi usulnya ditolak dengan alasan buang-buang waktu saja jika lapor polisi, karena pencurinya sudah nyata di depan mata. Lalu sekarang bagaimana kak? Tanya Tina, ikut sedih mendengar cerita sang kakak. Aku tidak tahu, aku tidak punya uang sebanyak itu. Coba kakak bilang ke orang tua kita, masalah sebesar ini jangan ditanggung kakak sendirian. Lebih baik kita selesaikan bersama-sama, walaupun bukan kakak pencurinya. Tidak, jangan-jangan. Aku tidak mau merepotkan mereka dalam masalahku ini. Aku akan coba selesaikan dengan caraku sendiri. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku. Berhari-hari telah berlalu, keadaan sepertinya tidak juga membaik. Itu bisa dilihat dari raut wajah kakaknya yang selalu pulang larut malam dengan wajah yang tampak lesu. Kamu gak kerja hari ini? Tanya ibunya di depan kamar kakak. Hening tidak ada jawaban. Tin, kemana kakakmu? Kok jam segini masih berkurung di dalam kamar? Mungkin gak enak badan bu, jawab Tina tanpa curiga. Hingga pukul 1 siang, sang kakak tidak juga keluar dari dalam kamarnya, membuat si ibu dan juga adiknya segera mengecek. Namun pintu kamar terkunci dari dalam. Sudah digedor-gedor, tetapi tidak ada respon sama sekali. Akhirnya mereka, ketika adik laki-laki Tina yang baru pulang sekolah itu datang, ia langsung diminta untuk merusak pengunci pintu itu dari luar. Setelah pintu berhasil dibuka, alangkah terkejutnya sang ibu juga Tina dan adiknya melihat sang kakak sudah tidak bernyawa dengan keadaan menggantung di langit-langit rumah. Di lehernya terlilit seutas tali bekas tali jemuran. Teriakan histeris mereka membuat beberapa tetangga yang ada di sekitar langsung berlari menghampiri. Selama proses pengurusan jenazah kakaknya yang gantung diri itu, Tina tampak tidak tenang, begitu juga dengan ibunya yang sering tidak sadarkan diri. Mata kakaknya saat akan dimandikan dan dikafani itu tampak membuka terus. Bahkan kakinya pun tampak tegak. Konon kata orang-orang tua dulu, bila mata jenazah tidak tertutup rapat, itu pertanda kalau akan ada pihak keluarganya yang akan menyusul. Wallahu a'lam. Apalagi bila kakinya tegak seperti menapak sesuatu, itu tandanya akan ada yang menggantikannya gentayangan di alam dunia, sesuatu yang sering disebut jin korin. Tapi entahlah, semua itu tidak terpikirkan keluarga Tina saat itu. Singkat ceritanya, 3 hari setelah kepergian sang kakak, rumah menjadi lebih sepi dan ibunya juga jadi lebih sering melamun. Sementara Tina, ia masih tidak berani mengatakan apa-apa tentang masalah sang kakak pada ibunya. Apalagi ketika ia membersihkan kamar kakaknya, ia menemukan surat terakhir dari sang kakak di dalam lemari. Surat itu berisikan permintaan maaf dan rasa keputusasaannya dalam menghadapi masalah yang saat itu menimpanya. Perlakuan teman-teman kerjanya dan bosnya setiap hari membuat dirinya lebih memilih untuk mati.
Di dalam surat itu, ia juga bersumpah bahwa ia tidak pernah melakukan pencurian apapun di toko seperti yang bosnya fitnahkan. Tina terisak menangis seusai membaca surat kakaknya tersebut. Ia menyesal andaikan saja sejak awal kakaknya bercerita itu, ia langsung memberitahu orang tuanya. Tentu masalah kakaknya bisa diselesaikan walaupun mereka harus menjual sawah untuk membayar semua kerugian toko tersebut. Maafkan aku, Kak, isak Tina. Malam itu, saat Tina akan pergi ke dapur untuk memasak Indomie, ia mendengar suara kreot-kreot dari dalam kamar kakaknya. Suara yang sama ketika jasad sang kakak yang akan diturunkan. Suara balokan kayu yang dipakai untuk menggantung diri, sama seperti suara keberatan beban. Tidak mencoba membiarkan saja suara-suara itu, namun semakin didiamkan, suara tersebut makin terdengar. Kemudian terdengar suara pintu terbuka. Hening kamar itu terlihat sama kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Akan tetapi ketika pintu ditutup, suara itu kembali terdengar. Diiringi suara seperti taburan pasir di atas atap. Tina bergegas berjalan menjauhi kamar kakaknya tersebut. Tiba-tiba terdengar suara pelan di luar jendela memanggil nama Tina. Lekas-lekas Tina menutupi tubuhnya dengan selimut. Ia benar-benar ketakutan saat itu. Dan suara ketukan di pintu kamar. Tina, kau sedang buat apa di dapur itu? Api hidup, air pun sudah mengurak atau mendidih, ujar ibunya dari luar pintu. Mendengar suara ibunya, Tina bergegas bangun dan berlari ke arah pintu. Air sudah menggurak di dapur tuh. Kamu mau buat apa tadi? Malah ditinggal masuk ke dalam kamar. Untung aku ke dapur. Kalau tidak, kebakaran rumah kita ini. Tadi aku mendengar suara aneh di kamar kakak, tapi setelah dicek gak ada siapa-siapa. Lalu aku juga mendengar suara seperti pasir di atas atap. Sudah, khayalanmu saja itu. Aku ke dapur, tidak ada apa-apa di sana. Semuanya baik-baik saja. Kau itu jangan membuat-buat cerita ya, Tina. Apalagi sampai menuduh yang tidak-tidak terhadap arwah kakakmu. Tina menghela nafas panjang. Setelah ibunya pergi, Tina langsung berlari ke dapur untuk mematikan api. Malam itu Tina tidur di kamar adiknya. Awalnya Tina diusir oleh sang adik, namun ketika ia memohon-mohon, akhirnya ia pun diizinkan. Kamu sedang membuat apa itu? Tanya Tina pada adiknya. Kau tahu, gara-gara dia bunuh diri, semua teman-teman sekolahku sekarang membeliku. Wus, jangan seperti itu. Kau tidak tahu seberat apa beban yang dia hadapi selama ini kan? Tegur Tina. Lalu aku ini bagaimana? Dulu aku di sekolah baik-baik saja, tapi setelah dia bunuh diri, semuanya berubah drastis. Mereka menyebut kita keluarga tidak ada iman lah, tidak ada didikan orang tua, atau ya intinya didikan orang tua yang buruk lah. Dan yang lebih parahnya lagi, guru-guru di sekolah pun selalu berceramah dan membahas masalah keluarga kita. Aku pusing. Tina lalu menghela nafas panjang. Ia kemudian mendekati adiknya, mengusap-ngusap punggung sang adik. Sabar, aku yakin semua cobaan ini akan cepat berlalu. Adiknya itu berdiri mendekat ke arah jendela, membuka jendela kecil itu. Terasa hembusan segarnya angin malam. Namun, hanya beberapa saat saja mereka menghirup udara yang masuk itu. Tiba-tiba terciumlah bau busuk yang menyengat dari arah luar. Bau apa ini? Tanya Tina. Gak tahu. Sepertinya bau ini dari samping. Mungkin ada bangkai tikus. Jawab adiknya sambil menarik jendela bermaksud untuk menutupnya kembali. Tapi anehnya, meski jendela itu sudah ditutup rapat, bau busuk itu malah semakin menyengat. Baunya semakin menyengat. Jangan-jangan bangkai tikusnya ada di kamarmu, ujar Tina sambil menutup hidungnya. Sembarangan kamu. Kamu masuk tadi ada mencium bau busuk ini, enggak kan? Lalu ini bau busuk apa?
Dari mana sumbernya? Dari luar, samping rumah. Coba kamu cek ih. Buang bangkainya kalau ketemu. Bau sekali ini. Dengan raut wajah kesal, adiknya berlangsung keluar kamar dengan berbekal senter yang tidak seberapa terangnya. Cukup lama ia di luar rumah, namun tidak juga menemukan sumber bau busuk itu. Ketemu? Apa tidak? Tanya Tina di dekat jendela. Namun ia enggan untuk membuka jendela tersebut. Tidak ada jawaban. Akan tetapi tiba-tiba saja adiknya berteriak ketakutan hingga membangunkan orang tua mereka dan juga tetangga dekat rumah. Tina bergegas berlari keluar diikuti oleh orang tuanya. Di luar para tetangga juga sudah mulai berdatangan. Ada apa? Ada apa? Ada ular kah? Apa kau tergigit? Tanya Tina khawatir. Adiknya tidak menjawab. Ia malah sesenggukan menangis, sepertinya ia syok. Pocong, ada pocong. Aku lihat pocong di atas rumah. Isak adiknya bergetar, tubuhnya pun gemetar seperti orang kedinginan. Jangan mengada-ngada kamu, mana ada pocong. Pocong itu cuma cerita karangan untuk menakuti anak-anak. Kau yang sudah berbulu itu tidak sepatutnya takut terhadap makhluk yang tidak nyata seperti itu, bentak orang tuanya. Aku bersumpah, aku benar-benar melihatnya, itu di sana. Saya rasa memang benar Pak, soalnya semalam Ikar dan juga Mursid juga melihat penampakan pocong itu sewaktu mereka menjaring ikan, kata salah satu tetangga yang bernama Pak Nasih. Sebut saja begitu ya, karena semua nama dan tempat sudah diubah ya teman-teman, untuk privasi sekali lagi. Dan setelah semua orang bubar, Tina membantu adiknya untuk masuk ke dalam rumah. Karena saat itu tubuh sang adik begitu lemas karena syok. Kau percaya padaku kan? Iya, aku percaya. Tapi orang tua kita tidak akan percaya. Tadi saja aku dimarahi karena mengatakan mendengar suara-suara aneh di dalam kamar kakak. Adiknya terserang demam, suhu tubuhnya benar-benar panas sekali. Di desa itu juga sudah menyebar cerita tentang teror pocong yang mengganggu atau menakut-nakuti warga. Dan parahnya lagi ada sebagian yang mengatakan kalau pocong itu adalah wujud dari arwahnya kakak Tina yang tidak diterima bumi sebab bunuh diri. Tidak ada sebab anakku tidak diterima bumi. Asal kalian tahu, semua manusia yang mati dan sudah dikubur tidak dapat bangkit kembali, apalagi berkentayangan menakut-nakuti orang. Itu hanya jin yang menyerupai almarhum, teriak ayahnya Tina lantang di hadapan para warga yang sedang berdiskusi untuk mengelat kampung agar pocong itu tidak lagi mengganggu desa. Pak RT bangun dari duduknya untuk menenangkan ayahnya Tina. Sabar Pak, sabar Pak. Kau enak bilang sabar, karena kau tidak tahu rasanya mendengar anakmu yang sudah tiada malah difitnah seperti itu. Iya maaf Pak, bukan maksud kami memfitnah, tapi setelah anak Bapak meninggal bunuh diri, desa ini malah diteror oleh sosok pocong. Kami semua terganggu Pak, mau mencari ikan takut, mau ronda malam juga takut. Iya itu betul, kalau hanya sekedar menampakkan wujudnya sih kami tidak masalah. Cuma yang parahnya, setelah bertemu pocong itu kami jadi jatuh sakit Pak. Lantas kalau kami sakit bagaimana anak istri kami makan Pak? Bapak mau nanggung? Lanjut teriak warga lainnya. Keadaan memanas sekali saat itu. Semuanya emosi. Sampai-sampai Pak RT ini kewalahan menenangkan warga sekitar. Sesamanya di rumah, ayahnya Tina marah-marah. Semua orang di rumah kena imbasnya. Seberapa parah cerita tentang pocong itu beredar? Tanya Tina pada adiknya yang sedang membuat parang-parangan dari kayu. Adiknya kemudian menarik nafas panjang sebelum bercerita. Kau benar-benar tidak tahu. Sekarang di mana-mana pun ibu-ibu duduk, disitulah cerita tentang pocong itu terdengar. Aku sendiri bosan dan hampir gila karena cerita-cerita ini. Dan cerita pun
akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya. Nah, bagaimana akhir kisah selanjutnya? Karena cerita ini dibagi 2 part, yang kedua ini nantinya akan menjadi part yang terakhir ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan share video kali ini. Terima kasih atas kalian ataupun support kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai sekarang ini, sehingga ya channel ini bisa berkembang sejauh ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya, dan juga ya kelanjutan cerita ini tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.